Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil miqdaril aqdar wa munawwiril anwar wa mulijil laili 'alan nahar wal muhtajibu anil absar bima la yakhfal admar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa adada ni'amillah wa ifdalih. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, wabil khusus para pemuda, remaja, putra dan putri, mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak, Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus kita doakan guru kita Maulana Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, Allah Ta'ala banyakin rezekinya, Allah Ta'ala berkahkan ilmunya, mudah-mudahan kita murid-muridnya mendapat keberkahan daripadanya. Begitu juga kepada para kiai, para asatiz, para guru yang banyak umres. Kalau orang sini bilang umres nih, saya nggak mampu nyebutin satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya pula sekalian. Begitu juga DKM Masjid Al-Ihsan, yaitu Al-Ustadz Tajuddin Hasan beserta keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat pula. Para hadirin jamaah sekalian, saya akan menyampaikan hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang Nabi mengatakan khaslatani la syai' afdalu minhuma. Khaslatan la syai' afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih afdol daripada ini dua. Al-awwal, yang pertama, al-iman billah, iman kepada Allah Ta'ala. Kita belajar siapa Allah, di mana Allah, apa kelakuan Allah. Kita harus belajar. Sebagai orang Islam, wajib hukumnya, fardu ain. Kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah. Kalau orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, nggak bakalannya, hasya wa kalla, orang itu nggak bakalan nuker agamanya dia. Kalau kita benar-benar mengenal Allah, kita benar-benar mengenal Rasulullah, nggak bakalan itu orang sampai kodok bebulu lagi, nggak bakalan nuker agamanya. Dari berkah ngaji, kenal, biar kenal sama Allah. Siapa Allah, di mana Allah, bagaimana Allah, sifatnya Allah, yang wajib atas Allah, yang mustahil atas Allah, yang jaiz atas Allah. Ini wajib kita sebagai orang Islam. Wajib mengenal Nabi dengan sifatnya, yang mustahil atas Nabi dan yang jaiz atas Nabi. Minimal dah buat kita orang awam, kita pelajarin, yaitu kitabnya Al-Imam Al-Habib Utsman bin Aqil bin Abdullah bin Yahya, yaitu sifat 20. Itu minimal kita pelajarin, biar kita kenal Allah sebenar-benarnya, dan kita biar kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenar-benarnya. Allah Ta'ala nggak bakalan cinta kepada kita kalau kita nggak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah yang perintah kita cintain dulu Nabi Muhammad. Kalau kita nggak cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah nggak bakalan cinta kepada kita. Jangan Nabi Muhammad ini dianggap pembawa wahyu doang, kayak tukang paket. Maka akan sial itu orang. Terjadi di zaman Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Dia tinggal di negeri Zabid antara Yaman dan Saudi perbatasan. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini mau ziarah kepada Nabi Muhammad dan mau ziarah ke Ka'bah. Ada satu zugur anak kecil umur 8 tahun. Mau ikut. Kata Syekh Abdurrahman, ya bunayya, hai anakku, engkau ini terlalu kecil. Kalau engkau ikut nanti nyusahin orang. Lebih baik ente pulang aja. Nggak usah ikut. Karena ini perjalanan 2 minggu lamanya. Ini anak pergi deh. Syekh Abdurrahman dengan kafilahnya berangkat. Singkat cerita sampai di Madinatul Rasul. Begitu sampai di Madinah, Syekh Abdurrahman dengan jamaahnya bebenah. Tiba-tiba ada anak kecil menghadapi Syekh Abdurrahman lagi. Kaget Syekh Abdurrahman. Ya bunayya, hai anakku, bukannya engkau aku disuruh pulang, kenapa engkau ada di sini? Dia bilang, ya Syekh, aku sangat rindu kepada Nabi. Aku nyelip masuk ke dalam peti. Kata Syekh Abdurrahman, itu nggak aku bingungin. Yang aku bingungin ente makan, minum, beraknya bagaimana? 2 minggu di dalam peti. Dia bilang, ya Syekh, Allah Ta'ala hilangkan ingatanku karena rindu dan cintaku kepada Nabi Muhammad. Hilang rasa lapar, hilang rasa aus, hilang rasa sakit mules segala macam gara-gara rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak bedeku, tahu bedeku? Drum, kalau orang kebo drum. Ya, drum jatuh dengan dengkulnya dulu, diambil ini pasir. Ya Syekh, apakah ini tanah yang selalu diinjak-injak oleh Rasulullah? Iya, itu tanah diciumin sama dia, nggak lama jatuh dia tengkurap. Syekh Abdurrahman anggapnya anak pingsan. Begitu digerakin meninggal ini anak. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai urusin jenazahnya karena dia bukan orang Madinah, jadi nguburinnya tuh di luar dari kota Madinah. Syekh Abdurrahman seperti biasa, dia ziarah, dia bikin haji, umroh segala macam. Setelah dia mau pulang, dia ingat sama ini anak. Dia lihat lagi ziarah ke kuburnya. Subhanallah, dengan izin Allah ini kuburan bergeser. Dari tempatnya bergeser. Kata Syekh Abdurrahman, ya bunayya, hai anakku, di dunia engkau begitu cinta kepada Nabi Muhammad, sampai di dalam kubur engkau cinta, geser kuburannya dekat kuburannya Nabi Muhammad SAW. Tuh, orang yang cinta sebenar-benarnya kepada Nabi Muhammad, sampai kuburannya bergeser dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini cerita kuburan bergeser bukannya 1 2. Kalau saya ceritain banyak. Ente kalau benar-benar cinta sama Nabi Muhammad full, ente dikuburin di Pondok Gede, bergeser kuburan ente sampai Madinah ntar sana. Ini kejadian orang Turki dikuburin di Turki, nggak tahu kuburannya ada di Madinah. Ini orang yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Dan wiridan para nabi-nabi dan rasul adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan, fa'auhallah ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berwahyu kepada Nabi Allah Musa. Kata Allah, ya Musa, aturidu an la tanalal asya yaumal qiyamah. Ya Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kehausan, kelaparan, kebelangsakan di hari kiamat? Ilahi na'am. Tentu ya Allah, saya nggak mau dapat kehausan, kebelangsakan di hari kiamat. Apa kata Allah? Ya Musa, faksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, banyakkanlah solawat engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini sekelas Nabi Musa yang bisa belah laut merah, yang mukjizatnya banyak. Nabi dan Rasul, Allah suruh banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita recehan? Tibang menang berisik doang, isi kagak ada. Boro-boro laut kita belah, comberan kita geprak kagak belah. Tibang lagu doang kita sama gaya banyakan utang. Lagu sama gaya banyakan. Tuh kita begitu tuh. Dan begitu juga cerita orang yang gak senang sama Nabi Muhammad. 5 menit lagi. Ada di zaman kita, di zaman saya dah. Ini orang lahirnya 1907, matinya 1996. Matinya dengan penyakit kanker ganas. Ini orang namanya Syekh Abdullah bin Ali An-Najd Al-Ghasimi, pakai shot Al-Ghasimi. Ini orang alim full. Alim, jebolan daripada Al-Azhar. Dia punya pemikirannya itu melawan ateis. Nasoro debat sama dia kalah semuanya. Orang-orang yang ateis nggak punya Tuhan debat sama dia kalah semuanya. Sampai-sampai ulama di Jazirah Arab mengatakan Abdullah Al-Ghasimi punya mahar buat masuk surga. Kitabnya itu bernama As-Sirah Bainal Islam wal Wasaniyah. Hebat itu kitab buat menangkal orang-orang ateis. Sayangnya dia karena kepinteran dia bikin syair muji-muji dirinya bukan muji Nabi. Ngagol kalau orang pondok bilang ini. Orang pondok gede bilang ngagolin dirinya. Dia nggak muliain Nabi. Sampai-sampai dia nggak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Dan dia nggak mengakui Nabi Muhammad ini paling mulia di kolong langit dan di akhirat. Allah Ta'ala cabut. Dia punya hidayah dicabut. Innaka ahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita nggak punya hidayah, Allah yang punya hidayah. Karena dia benci kepada kekasihnya Allah, dia benci kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tarik itu hidayah. Dia cinta kepada satu perempuan, dia ketemu. Ini peyem, tahu peyem? Peyempuan di daerah Beirut. Ketika dia lagi ngelancong ke Beirut, dia lihat nih peyempuan cakep. Demplon. Mencener, tahu mencener? Glomo. Iya, menor. Dia tertarik. Penyakitnya kiai kan kagak boleh lihat perempuan yang glomo. Udah pengen bayarin aja. Ya. Iya, emang hiburannya Ustadz itu lihat kitab. Hiburannya apa? Lihat kitab, gosidah, bengong, bini lagi diserang. Lihat kitab lagi, puyeng otak ngebul. Ya enggak? Langak pelongo, lihat bini lagi diserang. Ya enggak? Kagak ada kiai habis baca kitab nongkrong di jalanan. Mungkinnya hiburannya dia begitu dah. Ya enggak? Iya. Tapi anak banyak enak. Kalau duitnya ada. Ya enggak? Kalau duitnya kagak ada kemelacin dah. Makan belauk dah. Akhirnya nih si Abdullah Al-Ghasimi ini enggak tahan. Ya, enggak disortir lagi dah. Dia nikahin nih perempuan. Ini perempuan nggak taunya ular bedudak. Nah, ular bedudak. Ya beracun ini perempuan nih. Ya, Syekh Abdullah Al-Ghasimi diracunin namanya perempuan. Pemikirannya dirancuin sama dia. Sehingga Abdullah Al-Ghasimi memang satu, dia benci kepada Nabi Muhammad, dia nggak suka kepada Nabi Muhammad, dan dia tidak mengakui hampir kenabiannya Nabi Muhammad, sehingga Allah Ta'ala cabut itu hidayah. Dan dia jadi penganut ateisme. Pembela ateisme. Sampai dia bikin karangan lagi apa?
Kazab likai yarallaha jamilan katanya. Katanya bohong kita bisa lihat Allah. Jadi begini nih orang. 180 derajat berbalik dia. Dia nggak mengakui adanya Allah. Kenapa? Hidayah ditarik sama Allah. Hidayah sulit. Menjaganya ini lebih sulit. Itu udah dapat hidayah dari Allah. Jaga. Bagaimana jaganya? Sembayang. Jangan ditinggalin sembayang 5 waktu. Iblis aja sembayang iblis. Alangkah cilakanya manusia. Lebih cilaka daripada iblis. Iblis tahu iblis? Babaknya pocong. Babak gedenya tuyul. Iblis. Ibadah kepada Allah. Tiba gara-gara masalah tua mudanya aja lah. Gue kan lebih tua dari Adam. Masa gue disuruh sujud sama dia? Masalah gitu doang. Lah ini manusia. Tuhan udah ciptain bagus. Luar biasa dikasih kemuliaan. Disuruh sujud sama Allah Ta'ala nggak mau. Lebih daripada iblis di manusia. Makanya Nabi bilang, jangan ngobrol sama orang yang kagak sembahyang. Kenapa? Ntar Allah Ta'ala turunin laknat, lu kena. Jangan bertetangga sama yang kagak sembahyang. Lah mulai nih. Nabi yang larang, jangan bertetangga sama yang kagak sembahyang. Jangan sekampung sama yang kagak sembahyang. Oh Cianjur nih. Gara-gara Paul Burik. Jadi yang baik-baik pada hancur semuanya. Ya Allah. Jadi kita intinya banyakin cinta sama Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Tapi sama Nabi Muhammad kagak conggah. Sama Nabi Muhammad kagak cinta. Raka bakalan. Kata Al-Imam Al-Habib Alwi bin Tahir di dalam kitabnya Gaulul Fasal, man shalla wa sham baina rukni wal magam wa fi qalbihi buqdun ahlal bait aqaballahu ilan nar. Waktu saya baca sama guru saya Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segab, saya bacanya raqaballah ghalat ya saleh aqaballahu ilan nar. Tuhan jungkir balikkan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi siapa orang yang dari muda sampai tua di depan Ka'bah belakang makam Ibrahim dia sembahyang dari muda sampai tua, dari rambutnya hitam sampai ubanan, dari giginya rata sampai habis, dari badannya kuat sampai lemah, tapi hatinya benci sama keluarganya Nabi Muhammad. Bukan sama Nabi Muhammadnya dulu nih, sama keluarganya aja. Apalagi sama Nabi Muhammad, sama keluarganya benci. Akaballah ilan nar. Tetap Allah Ta'ala jungkir balikan ke dalam neraka jahanam. Jadi 2 kemuliaan. Nggak ada lagi yang lebih afdol dari itu. Yang pertama al-iman billah. Yang kedua an-naf'u lil muslimin. Jadi manusia ini biar bermanfaat buat orang muslim. Jangan berhentian. Laisal mu'min. Tuh, Nabi nggak ngakuin. Laisal mu'min bita'anin walal la'anin walal fahishin walal bazi. Nabi nggak ngakuin kita sebagai orang muslim. Laisal mu'min nggak diakuin sebagai orang mukmin sama Nabi. Apa? Orang yang selalu benci-bencian, ya, pelangas-pelengosan, laknat-laknatan sesama muslim, laknat-laknatan, saling ghibah. Ente tahu buzzer? Buzzer tahu? Buzzer tahu? Itu anjing-anjing neraka jahanam. Kenapa saya bilang begitu? Ghibah ada 4 saudara. Ghibah ada 4. Gosip ada 4. Ada gosip yang boleh, ada gosip yang haram, ada gosip yang munafik, ada gosip yang kufur. Ghibah yang halal, yang boleh, sepertinya apa? Fulan, hati-hati ente. Aneh ketipu sama dia tuh. Itu dia suka nipu tuh. Udah segitu. Kalau misalnya, lu kenal gak si Fulan? Kenal. Gua ditipu. Lu hati-hati ketipu ya. Itu emang bapak moyangnya. Oh bapak-bapak orang dibawa dah. Emang anak keturunan ini tikus got. Tahu gak? Kura jamban. Biar dibersihin nyari jamban juga. Tuh, wah itu jadi haram. Atau kita jelekin orang supaya kita diangkat, itu jadi munafik.
Yang menjadi kufur menuduh seseorang seperti Habib Rizik dituduh, wow, cat mesum begini. Itu semuanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita jangan suka ghibah. Ya Allah, orang Jablay, tahu Jablay? Jablay. Besar harapan dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau orang yang ghibah, Allah gak bisa ampunin kecuali minta redho orang yang difitnahnya itu. Lebih jahat. Para hadirin jamaah sekalian, jam 11 lewat. Kira-kira udah cukup aja, sedikit aja ta'aduban dari guru kita nih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala sampaikan hajat-hajat kita semuanya. Afdalu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namud wa alaiha nab'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Amin amin rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, sebelum ditutup doa akhir, kita persilakan kepada Syakir Daulay berselawat.